Terima kasih pemirsa RO, Anda masih bersama program Raja Olah Sana, Olah Sini. Tentunya kita masih dengan kedua narasumber yang ganteng-ganteng di sini. Tentunya ini adalah para seniman kita yang masih terus kita bahas tadi. Kalau Bung Iman tadi sudah memberikan beberapa hal, tip menarik dan kendala-kendala yang terjadi saat pengambilan gambar, syuting segala macam di lapangan. Nah, sebelum saya berikan pertanyaan ke Acandra, waktu produksi dalam saat Anda setelah pulang dari lapangan kan ada proses editing. Nah, sedikit bisa Anda memberikan penjelasan dalam bentuk cara-cara sistem editingnya itu Anda, sehingga berapa lama kira-kira menghasilkan siap satu film itu Anda edit atau produksi? Ya. Untuk proses satu album itu sekitar 10 lagu atau satu garapan film atau durasi 1 jam, itu kebiasaannya saya menghabiskan waktu 1 bulan. 1 bulan dari masa start pertama ya, 1 bulan. Kalau dulu kan kita pasarnya kaset nih Bang Raja. Kalau untuk sekarang kita udah beda alurnya, beda pasarnya. Kalau sekarang untuk peminat kaset sendiri itu sangat menurun sekali, sangat drastis sekali. Bahkan banyak daripada kawan-kawan produser, kawan-kawan pelaku seni di Aceh itu sudah mengalih profesinya. Bahkan ada yang menjadi YouTuber, bahkan jadi pengusaha juga ada. Itu timbal balik dari efek kurang diminatinya lagi produksi kaset. Sebenarnya bukan tidak diminati oleh masyarakat, tetapi memang sudah jadwalnya pangsa kaset itu sudah tidak ada. Dulu kita main di kaset tip, di mana-mana kita kaset tip. Begitu sudah lama main ke PCD, kaset tipnya tenggelam. Begitu juga sekarang, kaset PCD-nya sudah mulai tenggelam. Pasarnya berbalik ke itu. Tapi produksinya tetap masih berlanjut. Produksi tetap berjalan ya. Cuma pasarnya berbeda. Ya. Kalau dulu kita menciptakan satu album gitu, menghabiskan waktu 1 bulan. Sekarang kita mengorbitkan satu lagu, ada yang 1 bulan juga. Baik. Satu lagi Bu Iwan, apakah ada ide kreatif? Kalau saya mendengar dari pembicaraan Anda itu kan sekarang pasarnya kurang diminati ya. Apakah ada ide kreatif lain sehingga bisa menggantikan posisinya kalau tidak diminati? Misalnya kaset VCD tidak lagi bisa diminati karena ini misalnya, apakah ada satu ide lain sehingga ini seni tidak bisa menjadi kendala dalam hambatan untuk para artis lokal dalam berkiprah di dunia entertain Aceh? Saya rasa bukan jadi kendala, Bang. Sekarang menjadi keuntungan sendiri bagi si artis. Kalau dulu seorang artis itu ingin memproduksi sebuah kaset, sebuah album, dia harus memiliki modal 50 sampai ratusan juta. Untuk mengorbitkan sebuah album. Tapi sekarang tidak memerlukan biaya dengan sedemikian rupa. Tidak perlu menghabiskan. Dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan adanya YouTube, itu sangat menguntungkan bagi para pemula yang ingin menjadi artis. Lain dari dulu. Dulu kita memang harus punya modal untuk mengorbitkan seseorang, artis ini kita orbitkan, kita punya modal. Jadi ya penurunannya ya mungkin bagi si produser aja yang agak keterbelakangan untuk memproduksi sebuah album. Tapi bagi untuk seniman-seniman lain itu sangat menguntungkan dengan hadirnya YouTube sekarang. Begitu. Oke, berarti sangat menarik sekali ya pemirsa RO ya, tentang berarti kita sudah mengetahui bagaimana kendala-kendala ini sebenarnya bukan sebuah kendala kalau tadi Anda katakan ya. Oke, terima kasih itu sebelumnya. Sebelum saya kembali kepada Anda, kita kembali ke pesulap kita ya. Apakah pesulap itu ada identik dengan penyakit? Kalau pesulap itu kalau dibilang ini, ya tadi saya tidak tahu, tadi Anda mengatakan itu ada pesulap itu palsu. Karena kalau gini pertanyaannya, itu ada. Ada semacam misalnya ada orang mengatakan penyakit atau apa? Ada. Kalau misalnya kita salah perform di atas panggung, jadi kita gagal, jadi bisa jadi penyakit. Oh, itu. Oke, itu hanya sekitar guyonan saya saja kepada. Dan satu lagi, ini saya dengar Anda dalam dunia magic sudah berkiprah dari tingkat daerah, bahkan sampai ke Batam, Thailand, Singapura.
Apakah bisa Anda jelaskan sedikit bagaimana kiprah Anda dari Aceh hingga ke Batam, Thailand dan Singapura itu? Apakah benar atau tidaknya? Kemarin waktu tahun baru kemarin saya sempat diundang di Batam. Jadi saya sempat main sulap di sana di kapal pesiar. Ya. Kapal pesiar Batam. Wow. Udah tuh di mall-mall lah di Batam. Kalau yang satu lagi di mana Pak Raja bilang? Thailand sama Singapura. Kalau Thailand sama Singapura pernah saya pergi juga, cuman saya main malam, nggak saya main asli, cuman di mimpi. Oke, cuma di mimpi saja ya. Berarti kalau di Batam tuh, nah saya dengar juga di sana Anda didampingi oleh pesulap profesional. Ya? Di sana ada juga pesulap profesional. Bahkan kemarin kami sempat jumpa sama Joe Thunder. Joe Thunder itu yang apa? Itu yang guru limbat. Sebenarnya bukan kita bilang guru limbat sih, yang sering orang buat naskah setiap pesulap Jakarta perform, setiap pesulap perform lah. Setiap limbat tampil dia selalu buat naskah. Oke. Luar biasa juga ya pengalaman Anda ya. Tapi kalau ke Thailand sama Singapura itu berarti belum pernah. Tapi ada keinginan Anda supaya untuk berkiprah ke tingkat go internasional? Insya Allah mungkin nanti siap acara ini mungkin dipanggil ke sana. Oke, baik, terima kasih Muhammad Chandra. Dan sebelum kita akhiri ini dan kita akan coba dulu ke Bung Iwan Setiawan tentang kesan dan pesannya Anda sebagai seniman, khususnya seniman Aceh yang sudah banyak berkiprah. Kita tahu pemirsa. Untuk terakhir mungkin Anda bisa sedikit memberikan pesan-kesan para seniman dan juga khususnya bagi para masyarakat Aceh lebih mencintai produk daerah. Tentunya kesannya bekerja di seni itu memang sangat menghibur. Banyak kita lihat para seniman awet-awet muda semua seperti Bang Raja. Saya awet makanya saya bisa olah. Pesan kepada seniman-seniman Aceh semua, jangan patah semangat, tetap berkarya, memberikan terbaik bagi generasi kita di Aceh. Juga harapannya kepada masyarakat Aceh sendiri, mari kita cintai produk-produk di negeri kita sendiri, produk-produk Aceh, seni-seni Aceh yang saat ini yang sangat kita sayangkan. Banyak seni-seni Aceh yang mulai tenggelam, sudah tidak diminati lagi. Kita perlu ide-ide kreatif untuk membangkitkan seni-seni kita itu yang lama, yang seni-seni Aceh kita bangkitkan kembali dengan nuansa sekarang. Jadi jangan tenggelam dengan sendirinya. Seperti kita lihat Mo itu sudah hampir punah. Banyak lagi alat-alat musik kita yang tidak ada, tinggal jati dirinya. Seperti Candra, Bung Raja pernah dengar mungkin Canang, tuk-tuk. Itu sekarang sudah tidak ada lagi. Ini perlu campur tangan pemerintah juga untuk menyelamatkan, membangkitkan kembali, menyelamatkan seni-seni kita, alat musik seni kita. Betul. Itu harapannya tetap semangat, tetap optimis selalu. Terima kasih. Salah satunya mungkin Anda juga mungkin mempunyai sebuah akun juga mungkin. Di masa pandemi ini saya kebetulan dimintai tenaga saya oleh salah satu sektor kepolisian di Aceh Utara untuk menjadi humas. Di situ kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pesan-pesan seni. Juga kita pernah buat film sosialisasi masker, juga film sosialisasi karhutlah, tentunya betul. Di akun YouTube-nya Polsek Tanah Luas yaitu Yusuf Promoter. Mungkin pemirsa bisa subscribe YouTube-nya Yusuf Promoter. Juga di akun beliau juga pernah naik sebuah karya kita Betul itu di Cik Nasrul Pesulap Aceh. Pulau Aceh. Karhutlah itu berarti ini jangan bakar hutan. Menjaga perlindungan menjaga hutan. Jadi edukasi kepada masyarakat itu kita salurkan melalui tangan-tangan para peseni. Jadi penyampaian kepada masyarakat itu lebih edukatif. Gitu.
Menarik sekali pemirsa, luar biasa sekali Bung Iwan Setiawan ini berkiprahnya sampai sekarang masih tetap eksis. Salut saya kepada beliau ya. Oke, mungkin segmen kita yang terakhir kali ini pemirsa RO, Bung Archandra ada pesan-pesan mungkin kalau hari ini Anda bisa membohongi saya seperti tadi itu sebagai sulap, mungkin ada satu trik lagi, mungkin ayam bisa berubah jadi naga atau ada pesan itu. Ada pesan yang terakhir ada. Pesan-pesan yang terakhir. Trik-trik yang terakhir, naga berubah jadi ini. Saya menjadikan ayam kan pesulap itu sekarang banyak hal. Silakan untuk pesan-pesan Anda yang terakhir kepada pemirsa kita semua. Oke, semua pesan-pesan saya kepada pemirsa di mana saja Anda berada. Ini kan kalau misalnya seniman, pesulap, pelawak, mau siapapun kan lagi nggak bisa acara karena lagi masa pandemi COVID. Jadi mohon bersabar karena di setiap kepahitan pasti ada kesuksesan. Cuma itu aja. Itu saja. Luar biasa pesan-pesan. Dan satu lagi. Apa itu? Kalau misalnya pengen tahu rahasia sulap, pengen tahu lawak-lawak dan lagu-lagu saya, lagu Cik Nasrul. Saya sendiri pengen tahu. Pengen tahu? Pengen tahu. Itu ada loh. Di mana tuh? Di channel YouTube Cik Nasrul Pelawak Aceh. Iya, itu jangan lupa ya. Kalau menonton yang lebih banyak lagi, itu bisa di akunnya apa tadi? Cik Nasrul Pelawak Aceh. Cik Nasrul Pelawak Aceh. Oke. Baik, terima kasih atas sedikit perbincangan kita dialog hari ini dalam program RO. Pesan-pesan dan juga banyak hal yang sudah kita bincang-bincang tadi. Tentunya saya juga menambah sedikit wawasan dan Anda juga sudah memaparkan kepada pemirsa semuanya juga akan menjadi satu hasanah yang bisa diambil dalam program kita ini tentunya. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bung Archandra dan Bung Iwan Setiawan yang mengundang kami, dan sesuatu nanti ke depan bisa lagi kami akan mencoba untuk mengundang lagi Anda dengan berbagai macam topik dan pembicaraan yang kita berikan nantinya. Yang pasti pemirsa RU selalu jaga protokol kesehatan, anjuran pemerintah, jaga jarak dan tetap satu saja. RU selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.